Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Satrio Wicaksono. Jadi di video kali ini saya akan kembali menjelaskan tentang esensial itu lab 18. Nah, lab 18 ini mengenai special directory dan files. Nah, jadi dengan kita mempelajari lab ini, student atau pelajar akan mempelajari sesuatu tentang special permission atau hak akses spesial dan perbedaan link files, perbedaan kind dari link files. Nah, di lab kali ini kita akan mempelajari 2 poin. Itu pertama, melihat file dengan hak akses spesial, atau lalu yang terakhir yang kedua, membuat hard dan soft links. Nah, yang pertama kita akan mempelajari viewing special permission atau melihat hak akses spesial. Nah, lalu di sini kita akan menggunakan command ls dengan opsi D. Nah, opsi L dan D ini gunanya untuk, kalau opsi D itu gunanya untuk melihat directory informasi. Jadi informasi dari directory kita. Lalu yang kedua L itu, option L itu gunanya untuk menunjukkan ownership dan permission dan hak akses dari directory file tersebut. Contohnya seperti ini, ls option ld, lalu directory atau file yang ingin kalian lihat. Nah, contohnya itu. Yang kedua ls, lalu option ld, var, lalu temp. Nah, di sini akan menunjukkan permission dan ownership atau kepemilikan dari si folder atau file ini. Nah, lalu yang step kedua, di sini kita akan melihat perizinan dan ownership dari si directory atau file shadow. Ya, seperti ini. Lalu etc, lalu shadow. Nah, di sini jadi si user atau kita itu bisa jadi diberikan hak akses, yaitu ada dua, read dan write. Jadi execute tidak diberikan. Lalu yang ini group cuman bisa nge-read. Lalu yang else atau yang orang lain itu tidak bisa nge-read, write ataupun execute. Nah, lalu yang step ketiga ini kita akan melihat perizinan dari passwd. User, lalu bin, lalu passwd. Nah, di sini kan ada S nih di usernya ya, perizinan hak akses usernya. Nah, S itu apa? S itu mengindikasikan bahwa directory ini itu memiliki izin setuit, sehingga directory ini tuh dieksekusi sebagai pengguna yang memilikinya. Nah, jadi kan penggunanya ini root. Nah, si root ini jadi kita dieksekusi sebagai root, bukan sebagai pengguna yang kita jalankan perintah, jadi bukan sebagai sysadmin. Itu. Lalu yang keempat ini kita akan melihat perizinan dari si wall. Ya, lalu user, lalu bin, lalu wall. Nah, di sini kan ada S juga nih di grupnya. Nah, S ini tuh apa? Jadi ini kurang lebih sama kayak yang sebelumnya. Jadi S di kolom group execute ini mengindikasikan bahwa si file ini tuh memiliki izin setkit yang ditetapkan. Jadi file ini tuh dieksekusi sebagai grup yang memilikinya. Jadi kan grup yang memilikinya itu tty. Jadi yang mengeksekusinya itu grup pemiliknya, bukan grup yang sedang dijalankan perintah, bukan sebagai grup pengguna menjalankan perintah. Jadi perintah wall ini dapat menulis ke semua terminal ttys karena dijalankan sebagai grup tty. Nah, lalu yang ketiga kita akan mempelajari hard
dan soft link. Lalu yang pertama, kita akan mengubah direktori kita. cd ini ke home directory atau direktori utama. Setelah itu kita akan membuat file yang bernama source, lalu di dalamnya diisikan teks, yaitu teks data. Contohnya seperti ini, echo data lebih besar, nama filenya apa. Nah sudah, lalu kita ls. Nah di sini sudah terbuat filenya. Jika ingin membuka file tersebut atau membaca, kita gunakan fungsi cat, comment cat, lalu nama file tersebut. Nah di sini akan menampilkan isi dari file tersebut. Lalu yang step ketiga, di sini kita akan menggunakan option I pada comment ls, yang dimana option I ini gunanya untuk menampilkan number index di file. Contohnya seperti ini. Nah, di sini sudah ditampilkan nomor indeks dari si file source ini. Nah, di sini ada important atau perhatian gitulah. Jadi di sini dijelaskan kalau kita nggak bisa membuat hard link ke directory. Selain itu, hard link ke file harus ada di dalam sistem file atau partisi yang sama dengan file yang ditautkan. Lalu step keempat, nah di sini kita akan membuat hard link dengan comment ln. Nah di sini ada dua argumen. Argumen pertama itu nama file name yang kita targetkan. Lalu yang kedua, nama file yang baru yang bakal di-linkin, dikasih link ke target tersebut. Contohnya seperti ini. And karena kita ingin menargetkan source, jadi kita tulis source. Lalu nama file barunya apa? Salah, hard link. Oh maaf, salah. Hard link. Lalu kita ls untuk melihat s option li source hard link. Nah, ini sudah tertampilkan hard link ya. Nah, lalu kita akan membuat hard link yang lain. Contohnya seperti ini. ln hard link. Lalu kita nama file barunya hardlink 2. Lalu kita ls min li. Lalu hardlink 2. Lalu source. Ya, ini akan menampilkan hardlink yang pertama, hardlink kedua, lalu file originalnya. Lalu kita akan menggunakan comment rm, yang dimana comment rm ini yaitu remove. Jadi kita akan mencoba menghapus hardlink yang kedua. Seperti ini, hardlink 2. Kita ls untuk memastikan kalau hardlink kedua ini sudah terhapus. Source hardlink. Nah, sini sudah terhapus. Lalu kita menghapus hardlink yang pertama kali kita buat, sama seperti tadi, s lalu li lalu source. Nah, sini sudah terhapus. Nah, jadi jika kita ingin membuat soft link, kita menggunakan option s pada ln. Contohnya seperti ini. Option s ini guna untuk nge-create symbolic link atau soft link. Option S, file yang dituju, lalu soft link.
sudah, lalu kita cek apakah sudah berhasil dibuat soft linknya. Tuh, soft link. Nah, di sini sudah tertampilkan soft linknya. Sini, ini soft link. Target yang dituju itu source. Lalu yang terakhir, kita akan membuat soft link yang tujuannya akan dikirimkan ke directory proc. Contohnya seperti ini. S, lalu direktorinya yang dituju, lalu cross dir. Setelah itu kita cek apakah sudah berhasil dibuat. Nah, di sini sudah dibuat soft linknya yang bernama crossdir. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video tentang Linux esensial saya dari lab pertama sampai terakhir. Jika penjelasan saya kurang dipahami, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.